Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Semua lurah dan camat untuk segera membentuk Satgas Koperasi Merah Putih Kecamatan. Ya, mereka inilah yang akan bertugas mengawal mulai dari penyiapan lahan, mengedarkan sabu. Kemudian setelah itu kami melakukan penangkapan, kami bawa ke kantor, kemudian melakukan pengembangan paket tersebut didapat dari mana. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pembentukan Satuan Tugas Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP tingkat kecamatan untuk mengawal percepatan pembangunan gerai koperasi di setiap kelurahan. 3 pemuda di Bau-Bau jadi kurir sabu demi beli miras. Polisi amankan 29 paket barang bukti. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pembentukan Satuan Tugas Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP tingkat kecamatan untuk mengawal percepatan pembangunan gerai koperasi di setiap kelurahan. Hairul Mulko melaporkan. penyiapan lahan, kemudian pembentukan gerai, pembangunan gerai, dan operasional daripada Koperasi Merah Putih itu sendiri. Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat menyukseskan program strategis nasional PNS pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini diperkuat dengan rapat koordinasi satuan tugas atau Satgas di tingkat kota dan kecamatan untuk mengawal penyiapan lahan hingga operasional gerai. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati menegaskan dalam rakor yang digelar pada Rabu sore itu menghadirkan Kepala BPKAD, perwakilan Kodim 1413 Buton, seluruh lurah dan camat guna memastikan ketersediaan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan gerai oleh Kementerian Koperasi Kemenkop. Mengumpulkan semua lurah dan camat untuk segera membentuk Satgas Koperasi Merah Putih Kecamatan. Ya, mereka inilah yang akan bertugas mengawal mulai dari penyiapan lahan, kemudian pembentukan gerai, pembangunan gerai, dan operasional daripada Koperasi Merah Putih itu sendiri. Suarmawati menyebutkan hingga saat ini tercatat sudah ada 5 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah terbangun di Kota Bau-Bau, yakni di Kelurahan Livuto, Waliabuku, Karing-Karing, Kaisabu Baru, dan Lakalogou. Berdasarkan instruksi Presiden, target ideal adalah 1 gerai untuk setiap kelurahan. Namun Suarmawati mengakui tantangan terbesar ada pada ketersediaan aset lahan milik daerah yang memenuhi kriteria teknis. Lahan yang dibutuhkan minimal berukuran 20 x 30 meter dengan kriteria khusus seperti harus berada di pinggir jalan raya dan memiliki akses yang mudah. Ya, jadi semoga di bulan depan itu gerai yang hendak akan terbangun di Kota Bau-Bau ini dapat meningkat ya. Yang saat ini baru 5, harapan kami ya ke depan bertambah lagi 5. Ya, artinya PR kami sebagai Kadis Perindakop UMK yang baru dilantik, bahwasanya apa yang menjadi tugas daripada pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini pembentukan Koperasi Merah Putih itu segera kita tuntaskan. Melalui koordinasi intensif, pemerintah Kota Bau-Bau berharap seluruh lahan segera berstatus clean and clear agar pihak kementerian dapat segera mengucurkan anggaran pembangunan fisik gerai di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Tiga pemuda di Bau-Bau jadi kurir sabu demi beli miras. Polisi amankan 29 paket barang bukti. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan.
Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras atau miras membuat 3 pemuda di Kota Bau-Bau nekat menjadi kurir narkotika jenis sabu. Ketiganya masing-masing berinisial NS 27 tahun, AR 27 tahun, dan FRM 20 tahun, warga Kelurahan Katobengke diamankan aparat Satres Narkoba Polres Bau-Bau pada 5 Februari lalu. Ketiganya ditangkap di waktu berbeda dengan jumlah barang bukti yang tidak sama. Saat diamankan, NS kedapatan menguasai 1 saset sabu seberat 0,28 gram, sementara itu 2 tersangka lainnya AR dan FRM tertangkap dengan barang bukti 29 saset sabu dengan total berat 9,1 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani mengungkapkan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas ketiganya di sekitar bengkel di Kelurahan Katobengke. Penangkapan ini juga berdasarkan laporan warga yang mencurigai aktivitas mereka dan saat penggeledahan turut disaksikan warga dan ketua RT setempat. 18 pada pukul 18 ada seorang inisial N datang ke salah satu lorong bengkel untuk mengedarkan sabu. Kemudian setelah itu kami melakukan penangkapan, kami bawa ke kantor, kemudian melakukan pengembangan paket tersebut didapat dari mana. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiganya mengaku nekat menjadi kurir sabu untuk mendapatkan uang guna membeli minuman keras. Hasil tes urin terhadap para tersangka menunjukkan negatif narkoba. Seluruh barang haram tersebut diperoleh dari Kota Kendari, dipesan melalui telepon seluler secara acak. Lebih lanjut, para tersangka dijanjikan upah sebesar 1 juta rupiah untuk setiap 10 gram sabu yang berhasil diedarkan. Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau terus perkuat standar pelayanan publik. Dorong inovasi layanan data berbasis digital. Kembali, Hairul Mulku melaporkan. Data yang berkualitas tidak hanya menjadi alat evaluasi pembangunan, tetapi juga merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar layanan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Upaya tersebut ditegaskan dalam Fokus Group Discussion FGD Standar Pelayanan Publik yang digelar di kantor BPS Bau-Bau pada Kamis 12 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Diskominfo Bau-Bau, Baperinda, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, masyarakat, hingga mahasiswa sebagai pengguna utama data statistik. Kepala BPS Kota Bau-Bau, Toedi Martinus Laiko, mengatakan bahwa data berkualitas bukan hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga fondasi utama dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan efisien. Data yang berkualitas tidak hanya menjadi alat evaluasi pembangunan, tetapi juga merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam hal standar pelayanan publik yang kami berikan, agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para pengguna data. Toedi mengatakan di era digital saat ini, kebutuhan terhadap akses data yang cepat dan akurat makin meningkat. Media, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa sangat bergantung pada statistik resmi untuk riset, penyusunan kebijakan, serta publikasi informasi pembangunan. Sebagai bentuk inovasi pelayanan, BPS Bau-Bau telah mengembangkan layanan digital melalui website resmi serta aplikasi berbasis Android yang tersedia di Play Store. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses publikasi dan berita resmi statistik secara langsung melalui gawai. Salah satu inovasi yang kita lakukan adalah mengembangkan
aplikasi Android untuk mengakses website, dan sudah tersedia juga di Play Store ya, namanya nanti Puba ya, publikasi. Jadi untuk mengakses publikasi maupun berita resmi statistik bisa melalui website, bisa melalui aplikasi ini. Kalau mau lebih mudah dengan aplikasi ini karena dia Android, buka bisa langsung mendownload. Jadi memang mempermudah akses terhadap website, salah satu yang kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan kami. Meski demikian, BPS Bau-Bau mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam peningkatan pelayanan, baik dari aspek teknis, kebijakan, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Melalui forum diskusi tersebut, pihaknya berharap memperoleh masukan konstruktif dari para peserta guna menyempurnakan standar pelayanan publik ke depan. FGD ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan standar pelayanan BPS Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Khairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN seperti puasa dan Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, serta Hari Raya Nyepi 2026, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM secara serentak. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Bau-Bau, terutama menjelang momen Hari Raya yang biasanya diikuti kenaikan permintaan bahan pokok. Pelaksanaan GPM akan dipusatkan di Stadion Betombari, Kecamatan Murhum selama 2 hari mulai hari ini hingga Sabtu 14 Februari besok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid menegaskan masyarakat tidak perlu membawa identitas khusus untuk berbelanja dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan potensi lonjakan harga menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan stabil. Adapun harga sembako yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah ini dijual dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar, di antaranya beras SPHP Rp58.000 per 5 kg, beras premium Anoa Rp150.000 per 10 kg, telur ayam telur ayam Rp57.000 per rak, bawang merah dan bawang putih Rp35.000 per kilogram, minyak goreng Bifood Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram. Sebelum kami akhiri Warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pembentukan Satuan Tugas Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP tingkat kecamatan untuk mengawal percepatan pembangunan gerai koperasi di setiap kelurahan. 3 pemuda di Bau-Bau jadi kurir sabu demi beli miras. Polisi amankan 29 paket barang bukti. Demikian Warta Kapton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.